Terima kasih Bapa, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas anugerah. Kami percaya bahwa kami ada hanya karena anugerah-Mu. Kami dikasih pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi ini. Kami berdoa pengurapan yang baru Tuhan berikan. Biarlah kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin dan hantar langkah mereka. Mereka boleh tiba bersama-sama dengan penuh sukacita. Kami merayakan kemenangan kami bersama dengan Tuhan. Kami duduk semeja hidangan dengan Tuhan. Sukacita yang luar biasa kami alami. Itu sebabnya kami berdoa, kami memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa syafaat buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat negeri yang indah, negeri yang elok, negeri yang kaya, yang mana Tuhan karuniakan bagi kami. Dan sebagai tanggung jawab kami mengangkat tangan dan kami memberkati bangsa kami. Dari pulau-pulau sampai kepada pelosok, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote, diberkati oleh Tuhan. Khususnya kami berdoa biarlah terjadi ledakan-ledakan, banyak jiwa yang belum mendengar firman-Mu, mereka boleh mendengarkan firman-Mu. Percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat mereka. Kami berdoa buat pemerintah kami Indonesia. Engkau memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh staf menteri. Kami berdoa buat tentara, polisi. Tuhan, kami juga berdoa buat DPR, MPR. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jaksa, hakim. Kami berdoa buat gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Hikmat yang daripada Tuhan memenuhi mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil untuk mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami, bagi rakyat kami Indonesia. Pemerintah yang diberkati oleh Tuhan, ada pribadi-pribadi atau ormas-ormas yang coba-coba untuk memecah belah kami tolak dan kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu. Kami percaya Tuhan ada di sini. Kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada di sini sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang sungguh nyata kami rasakan. Terima kasih ya Yesus. Ya Bapa, pagi hari ini kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang sungguh besar dan melimpah di dalam hidup kami Bapa.
Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini untuk menaikkan pujian syukur kami bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengan apa ku membalas benar ya Bapa yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu
Pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersorak-sorai dan memuji kebesaran nama-Mu. Kami percaya pagi hari ini Kau bertahta di atas pujian kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara? Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Karena Tuhan bertahta di atas pujian kita. Kita percaya hari ini Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Salah
Kita percaya pagi hari ini Dia ada di sini. Kita percaya Tuhan Yesus akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara percaya? Mari bersorak-sorai lebih sungguh lagi buat Allah kita. Dia adalah Allah yang ajaib. Yeay. Amin. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Angkat jempolmu, katakan Engkau ajaib. Ajaib terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Raja mulia. Dia adalah Tuhan yang layak kita puji dan kita tinggikan. Kebaikannya sungguh nyata di dalam hidup kita. Mulia
sejenak. Mungkin keadaan tidak sebaik apa yang kita impikan. Tetapi kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan atau apapun. Nafas masih Tuhan beri. Pemeliharaan masih Tuhan nyatakan. Bahkan di tengah badai Tuhan berikan kita kekuatan baru. Mari kita ingat dan kita lihat kebaikan yang luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, kita orang berdosa diselamatkan oleh kuasa darah karena pengorbanannya bukan dengan binatang tetapi oleh darahnya sendiri. Oleh sebab itu siapapun yang ada di tempat yang menyadari kebaikan Tuhan, mari kita katakan, Bapa, mengapa Engkau sungguh baik bagiku. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain kita berkata, Bapa, terima kasih. Yang mengerti rencana Tuhan, yang memahami kebaikan Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita sambil katakan, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Engkau baik, Engkau baik. Bukan dari kata orang kami melihat kebaikan-Mu, tetapi kami menjadi saksi betapa baiknya Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Engkau baik, Kau terbaik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu terbaik, cinta-Mu terbaik, rancangan-Mu bagiku itu yang terbaik. Biarlah kami sembah Engkau, Bapa yang baik. Kami memuji Engkau, Bapa yang mulia. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang Kau berikan bagiku. Engkau yang terbaik. Menyadari kebaikan-Mu, tidak ada alasan bagi kami untuk menggerutu lagi. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersemangat memuji dan menyembah Engkau, bahkan hidup bagi-Mu. Karena kami tahu seluruh kehidupan kami ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah dengan penuh ucapan syukur kami naikkan pujian bagi Engkau. Tidak ada yang seperti-Mu. Bahkan kami katakan, Tuhan, kami bangga padamu. Kami kagum akan Engkau. Dan kami memilih untuk tetap mengikuti Yesus apapun yang terjadi. Terima kasih Bapak. Pujian yang telah kami naikkan bersama seluruh anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya Bapa bertahta di atasnya. Karena Engkau Allah yang Maha Hadir yang ada di tengah-tengah kami.
Berfirmanlah bagi kami melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau akan berkenan memakai hamba-Mu. Bejana yang tidak ada apa-apanya nih menjadi alat kemuliaan bagi Engkau. Sehingga ketika kemuliaan dinyatakan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak pernah dibagi dua. Terima kasih Bapa, kami siap duduk dengan tenang untuk kami mendengar, merenungkan, melakukan firman-Mu. Sebab kami tahu kami hidup karena kami mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengar, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Haleluya, kita semua katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saya ingin percaya kondisi alam yang ada di sekitar kita, keadaan dingin tidak akan mempengaruhi kita, amin. Bapak Ibu pagi-pagi masih semangat? Masih. Dombanya ada berapa? Aduh sudah lupa. Oke. Ayamnya ada berapa? Lupa? Waduh, Rabu kemarinnya enggak datang, Rabu rugi saudara ya. Karena kita dapat bonus yaitu ayam dan kambing. Dan yang bisa menjawab kurang lebih ada 222 orang yang hadir pada hari itu. Puji Tuhan. Tapi yakin dan percaya semangat yang berkobar-kobar tetap ada dalam kehidupan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih dalam kasih Tuhan. Nah, sekali lagi saya akan sepanjang tahun ini kalau Tuhan izinkan, saya akan tetap ada pada tema tahunan yang Tuhan percayakan melalui Bapak Gembala Senior. Yaitu tetap sehat, semangat, sukacita. Dan tahun ini adalah tahun perlombaan. Khususnya bagi jemaat DSCM Nglego. Saudara, yang namanya perlombaan, yang namanya pertandingan, itu pasti punya yang namanya garis akhir. Ya, kalau kita atlet lari, kita punya garis finish. Kalau sepak bola, kita mengenal ada 45 menit. Setelah itu nanti kalau tetap itu ada namanya penalti. Apa Mas? Tambahan waktu. Kalau masih kurang, penalti. Nah, tapi pasti ada yang namanya akhir. Begitu juga dengan pertandingan kita yang lain. Nah, kita hari ini akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau pertandingan itu tanpa akhir, 1 Korintus 9 ayat 26 Paulus katakan, sebagai seorang petinju aku enggak ninju sembarangan. Sebagai seorang atlet aku lari ada tujuannya. Jadi saudara dan saya dalam pertandingan kita secara rohani pun kita memiliki namanya goal. Katakan goal. Kita memiliki namanya garis finish. Kalau tidak, saudara-saudara bayangkan pertandingan ini, pertandingan lari 50 km diikuti oleh seluruh jemaat DSCM Nglego. Start dimulai, terus berakhirnya kapan? Misalnya saudara tidak dikasih garis finish, terus kira-kira gimana saudara? Kapan? Berhentinya itu loh kapan? Berhentinya di mana? Nggih napa nggih? Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya berikan tema yaitu tujuan akhir perlombaan. Yuk kita baca dalam surat Paulus kepada jemaat, kepada Timotius murid kekasihnya, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Semuanya sudah dapat? Katakan sudah dapat, katakan amin. Yang belum dapat katakan haleluya. Oh, berarti saya tunggu karena masih ada yang haleluya. Oke, sudah dapat amin? Kita akan baca bersama-sama 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di situ Paulus katakan kepada anak kekasih anak dalam imannya yaitu Timotius, dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dengan kata lain dia katakan, aku hampir sampai pada garis finish. Kalau kita baca yang menjadi latar belakang pada waktu itu adalah Paulus itu berada di Roma dalam rangka menghadapi kematiannya. Paulus tahu saudara. Kenapa? Karena Tuhan berikan dia hikmat. Bagaimana caranya dia mati, yaitu dia menjadi seorang martir. Yaitu dia akan mati karena nama Tuhan. Dia katakan kepada Timotius, Timotius, aku hampir di garis finish. Aku sudah hampir pada injury time. Darahku sudah mulai tercurah. Saya katakan kepada saudara, jadi sekali lagi kita memiliki satu goal. Kita memiliki satu garis pertandingan yang itu tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Nah, kira-kira saudara, garis akhir atau ujung pertandingan kita atau goal kita sebagai anak Tuhan itu apa? Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi tujuan akhir atau goal atau garis akhir perlombaan rohani kita tuh kira-kira apa? Bapak Ibu, jenengan ikut Tuhan, jenengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tuh kira-kira tujuannya apa toh? Bu, jenengan kok dados Kristen? Jadi Kristen tuh kan gak enak, apa-apa gak boleh, apa-apa gak boleh. Nah, terus tujuannya apa? Saudara kalau ditanya seperti itu, tujuannya apa? Ada banyak orang yang begini saudara. Apa sih tujuan Bapak Ibu ikut Tuhan? Supaya diberkati. Salah namanya? Supaya sakit penyakit saya sembuh. Supaya anak saya ini dan itu dan ini dan itu yang pada garis besarnya adalah tentang hal-hal materi. Gitu. Matius katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan. Nah, kadang-kadang kita fokus pada semua yang ditambahkan itu saudara. Jadi kalau ditanya, sakjane kamu ikut Tuhan itu tujuannya apa? Nah, supaya aku diberkati no. Ikut Tuhan tuh enak, amin. Enak. Ikut Tuhan itu pasti segala penyakit disembuhkan, amin. Itu no. Nah, saya kasih tahu kepada saudara dan hari Rabu kemarin sudah saya singgung. Kalau kita hanya fokus pada hal seperti itu supaya pekerjaan kita diberkati, dagangan saudara dan saya laris, saudara sehat terus dan sebagainya. Segala sesuatu yang berasal dari dunia ini saya ingin katakan pada saudara, kita ikut Tuhan tuh rugi loh. Kenapa? Kemarin saya sampaikan hari Rabu semuanya akan sirna. Ya toh? Prokonco padha elinga urip ning donya tan langgeng kaya kembang suket ning ora-ora sedelo mekarenda sedelo maneh alum wusana garing tanpa guna nggih napa nggih. Nah, kalau kita fokus pada hal-hal jasmani, kita rugi karena itu akan lenyap. Pertanyaan berikut, kalau seperti itu, saya tuh survei banyak orang Kristen. Kenapa? Alasannya kenapa? Kita kok ikut Tuhan, kita makmur. Padahal saudara dan saya tahu bahwa justru menjadi orang Kristen, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kemakmuran kita miliki. Tuhan katakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang dia janjikan adalah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Jadi kalau kita mencari hal-hal yang ini rugi saudara. Dan itu salah. Bukan hanya rugi, salah. Dalam penyampaian firman Tuhan itu tidak ada abu-abu. Hitam-hitam, putih-putih. Benar-benar salah-salah.
Gitu ya. Yang kedua, banyak orang Kristen kalau ditanya, kenapa jadi Kristen? Kenapa ikut Tuhan? Supaya masuk surga. Nah, sekarang Bapak Ibu gimana? Apakah ikut Tuhan supaya masuk surga? Duh, apakah siapa coba? Enggak usah terpengaruh temennya. Siapa yang ikut Tuhan Yesus karena ingin masuk surga? Angkat tangan. Pengennya masuk surga? Nah, banyak orang karena ingin masuk surga, akhirnya mereka saudara dengan berbagai cara. Dengan kekuatannya sendiri. Ada yang meditasi, ada yang melalui puasa, ada yang melalui amal, ada yang melalui ibadah. Tujuan akhir supaya mereka mencapai surga. Kalau saudara dan saya, kita ingin mencapai surga, saya ingin katakan pada saudara dan saya, kita orang munafik saudara. Kenapa? Karena untuk mencapai itu bagaimana kita kelihatannya. Seperti manusia rohani. Walaupun di dalamnya sini, mungkin sama sekali enggak. Saya ingin katakan pada saudara, di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita diselamatkan itu karena anugerah dan kasih karunia. Jadi surga itu bukan karena saudara dan saya, karena ibadah kita, karena amal baik kita. Bukan saudara, tetapi karena kasih karunia. Saudara percaya Tuhan Yesus Kristus, siapa mengaku Yesus adalah Tuhan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, selamat surga kecekel tangan. Saudara punya keyakinan seperti itu. Jadi kita enggak bisa gini saudara, aku bayar perpuluhan, aku rajin ibadah, aku melayani supaya aku nantinya masuk surga. Saya katakan salah. Terus apa? Jangan sih dalam kasih Tuhan sekali lagi. Kalau kita ini untuk berkat jasmani, kemakmuran dan sebagainya, enggak bisa, salah. Kalau motivasi kita, kalau kita berpikir garis akhir kita di sini. Kalau garis akhir kita di sini, maka ketika kita tidak diberkati, ketika sakit penyakit kita tidak disembuhkan, masalah menerpa kita pagi, sore, siang, malam, kita akan lemah dan kita akan cenderung meninggalkan Tuhan. Kalau di sini bahaya, saudara. Karena kita akan pakai kekuatan kita sendiri untuk mencapai surga, sedangkan surga itu pemberian. Ya, karena kita percaya. Kalau seperti itu, apa yang menjadi goal kita? Apa yang menjadi tujuan akhir perlombaan rohani kita? Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Itu goalnya. Nggih. Tuhan Yesus itu seperti apa tuh? Nah, kita akan belajar kok menjadi serupa, apakah wajahnya? Enggak, saudara dan saya diciptakan dari semula itu imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Terus seperti apa? Nah, menjadi serupa dengan Kristus merupakan karya Allah Roh Kudus. Jadi itu karya Allah Roh Kudus dalam diri saudara. Yang akan membentuk saudara menjadi serupa dengan Kristus. Prosesnya menuntut kesediaan kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mau membentuk saudara, Roh Kudus yang ada dalam hati saudara itu, dalam hidup saudara dan saya itu loh. Itu bekerja dari dalam Roh Kudus itu dinamis itu bergerak, memproses saudara dan saya setiap hari melalui benturan, melalui persoalan, melalui firman Tuhan yang meneguhkan, menegur saudara, itu dia memproses dan membentuk saudara. Tetapi di situ dikatakan harus ada kerja sama. Kita yang dibentuk, kita yang dididik itu harus satu kata, mau. Katakan nggih, 1, 2, 3. Nah, menjadi lebih serupa dengan Kristus membutuhkan kuasa ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Dan sekaligus tanggung jawab manusia. Kita sebagai manusia, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki satu kerelaan untuk dibentuk sesuai dengan karakternya. Nah, yuk Kak, dibayani. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mengalami satu perubahan. Dan perubahan itu nyata. Digambarkan dalam proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Kita lihat.
cantik. Bapak Ibu suka melihat ulat tadi apa kupu-kupunya? Tenang, kecilnya Mas Kris itu biasanya mainan ulat nganu ya Bu, ulat apokat. Nah, saya kasih dalam kasih Tuhan. Secara alami dari larva menjadi ulat, menjadi kupu-kupu, itu akan selalu mengalami pertumbuhan dan perubahan. Tetapi saya katakan pada saudara bahwa dari ulat sendiri harus ada usaha, yaitu makan cangkang, dia keluar bergerak dari kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, perubahan kita untuk menjadi seperti Yesus juga tadi saya katakan pada saudara bahwa itu merupakan apa? Karya ilahi, tetapi saudara dan saya punya namanya tanggung jawab, ada kontribusi yang harus kita lakukan. Oke, ada 3 hal atau kontribusi atau sumbangsih agar kita menjadi seperti Kristus, yaitu berserah diri kepada Allah, hasil dari merdeka dari dosa dan hasil dari pertumbuhan rohani. Kita akan bahas itu perlahan-lahan. Yang pertama, kita menjadi sama, serupa dengan Kristus sampai goal kita, akhir pertandingan kita itu adalah hasil dari berserah diri kepada Allah. Siapa yang hafal Roma 12 ayat 1 dan 2? Karena itu aku menasihatkan kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Yuk kita baca saja daripada nanti Bapak Ibu kok enggak dibaca gitu ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kata yang dipakai, tetapi metamorfolah. Gitu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, untuk kita menjadi sama seperti Kristus, kita perlu adanya berserah. Berserah itu bukan pasrah. Namanya berserah itu mengizinkan Tuhan mengambil bagiannya, kita mengambil bagian kita seperti ulat tadi. Secara alami dia memang dari larva ke ulat, ke kupu-kupu, ke pompong, kupu-kupu. Kupu-kupu nanti bertelur jadi larva, itu terus menerus itu alamiah. Tetapi harus si ulat itu mengambil bagiannya, yaitu apa? Bergerak. Gitu. Dia berusaha. Saudara dan saya juga harus seperti itu. Persembahan yang dimaksud dalam Roma 12 adalah persembahan tubuh. Kami kelompok atau grup MMB Makan Mana Bersama sekarang sampai pada bilangan yang membicarakan tentang persembahan. Dan kemarin saya hitung yang saya kasih pada renungan saudara kemarin pagi, betapa banyaknya persembahan itu. Persembahan itu enggak boleh binatang yang mati. Memang kalau binatang hidup dipersembahkan, nanti saudara keluar dari tempat ini, saudara mungkin ada di musola, ketemu di masjid, mereka sedang mempersembahkan korban. Apakah korbannya itu mati? Hidup toh. Berarti dia bergerak. Mungkin saudara dan saya ketika kita harus berserah sama Tuhan, ada pemberontakan karena apa? Enggak sinergi dengan daging kita. Ya toh. Aku Tuhan suruh berserah, aku suruh percaya, keadaan tidak mungkin Tuhan, waktu sudah mepet Tuhan. Ada mungkin kita rasanya secara daging itu maunya berkata, Tuhan iki piye gitu. Tapi Tuhan mau, tenanglah, duduk. Tapi kita sibuk dengan kekuatan kita sendiri, kita mencari jalan keluar sendiri, memang seperti itu. Tapi Tuhan mau persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dalam mungkin kesakitan kita, di tengah-tengah kita cross, kita bersilang dengan kedagingan kita, kita mampu berkata, kehendakmu yang jadi. Memang orang berserah itu enggak enak. Harus nunggu keputusannya Tuhan.
sambil kita melakukan bagian kita. Saudara yang sudah umur belum ada jodoh, saudara tidak bisa hanya wes terserah Tuhan aja. Kita harus bergerak, bangun komunitas lebih banyak, kenal banyak orang. Itu kan kita mengambil bagian kita. Tidak terus di rumah duduk manis, aku sudah berdoa. Lah Tuhan mau, yuk cobalah dandan didik nopo. Kenalan sama orang yang di sana. Saudara-saudaramu seiman, buka matamu. Kan gitu tuh saudara. Jadi ada bagian kita. Kita duduk tenang sementara kita minta Tuhan berkati. Saya katakan pada saudara enggak bisa. Tuhan bergerak dari apa yang saudara sanggupkan. Kita bekerja, mungkin pekerjaan kita diukur itu, aduh. Tapi kalau saudara dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan lewat dari sana bisa. Jadi kita harus mengambil bagian. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, kita harus berperan aktif. Bagaimana? Kita mencari Tuhan. Kita berdoa, saudara. Saya tegaskan sekali lagi, jemaat Karanganyar tidak akan bisa bertumbuh, apalagi seperti Kristus. Kalau saudara berdoanya hanya 3 kali. Pagi, siang, malam itu pun mau makan, enggak bisa. Harus punya satu keputusan. Aku mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajarlah firman Tuhan. Bagaimana kita akan bertumbuh kalau setiap hari tontonan kita hanya TV yang berisi tentang ketakutan dan lain sebagainya. Kalau saudara menyadari Indonesia sedang inflasi, toh, makanya semua barang-barang kan harganya naik. Bagaimana kita tenang? Bagaimana kita tenang seperti Tuhan Yesus tidur di buritan? Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Jadi kita berserah itu harus berperan aktif mengambil bagian kita. Datang ke ibadah. Karena di sini kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan satu dengan yang lain. Berikutnya apa? Ada kata berserah. Jadi berperan aktif dan berserah. Suatu hari Yeremia dibawa Tuhan ke tukang periuk. Tuhan katakan kepada Yeremia, kalau bejana yang jadi itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang penjunan, itu diremukni lagi. Mungkin loh kok kepecah, kenapa? Oh mungkin ada kerikilnya, diambil, diremukni lagi. Mungkin dimasukkan api lagi, mungkin diproses sedemikian rupa. Sampai akhirnya Yeremia katakan di situ menjadi bejana yang dikehendaki. Nah saudara dan saya mungkin sekarang ini sedang diremukkan melalui apa? Benturan satu dengan yang lain. Saya ingin katakan pada saudara jemaat Karanganyar, jangan anti dengan benturan. Saudara seiman mungkin mengalami benturan satu dengan yang lain karena memang kita pribadinya berbeda-beda. Saudara lihat gedung gereja ini. Ada yang dari semen, ada yang dari besi, ada yang dari gafalum. Diinjak Mas Priyo 2-3 kali dia lompat-lompat gini, plesok saudara. Tapi beda dengan besi ini, Mas Priyo sampai ninju ini berani 10 kali. Enggak apa-apa, tangannya Mas Priyo yang habis. Sekali lagi kita harus rela gitu loh. Mungkin firman Tuhan apalagi kalau saya yang menyampaikan itu pasti keras. Kita punya satu kerelaan, oh ya Tuhan mungkin memang kenapa firman Tuhan sekeras ini, mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau ambil dari saudara. Kita, saudara kenal Tuhan Yesus? Suatu hari dia berdoa pada Bapa. Dia ngajari murid-muridnya berdoa, kehendak-Mu yang jadi. Itu doa Bapa kami itu. Terus ketika dia di Taman Getsemani dia juga katakan apa? Kehendak-Mu yang jadi. Ada di situ ada berserah. Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Nyanyian itu biarlah tidak hanya sekedar di bibir kita. Wis Tuhan, aku dibentur-benturnya dengan apapun dan siapapun, wis suka-sukamu. Mungkin memang ini yang Tuhan mau supaya dalam diriku aku diubahkan. Katakan amin. Jadi mari tidak, saudara dan saya sekarang gini saudara, jangan alergi terhadap persoalan. Terus ojo ngomong nih masalah. Kemarin Pak Gembala kan memberikan contoh. Nulis Tuhan sama setan banyak mana? Banyak Tuhan. Kenapa? Enggak kober ngomong nih setan. Kalau sekarang sudah ngomong nih masalah tambah gede. Tambah gede. Enggak usah lah ngomong nih masalah. Enggak punya waktu ngomong nih masalah. Aku ngomong nih Tuhan aja masalahku pasti selesai. Katakan amin.
Nah itu saja. Jadi yang pertama untuk menjadi seperti Kristus kita harus berserah. Hasil dari berserah kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan dengan mudah membentuk saudara. Sehingga suatu hari kita didapati Tuhan katakan, wow ini loh anakku pas dengan kehendakku, pas seperti gambaranku. Seperti itu saudara. Yang kedua, hasil dari merdeka atas belenggu dosa. Yohanes 8 ayat 26, Kakak Ferdi akan bacakan bagi kita semuanya. Yohanes 8 ayat 36. Karena hasil yang kedua supaya kita sampai pada goal, yaitu kita sampai seperti Kristus adalah hasil dari kemerdekaan atas dosa. Yohanes 8 ayat yang 36. Jadi apabila anak itu merendahkan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Saudara, Tuhan Yesus itu masih berdosa apa enggak? Kok diem tuh, aku malah sepi gini. Bapak Ibu saya tanya, Mbok rodok semangat titik, katanya tadi semangat. Masih jam 7. Apakah Tuhan Yesus berdosa? Apakah mungkin Tuhan Yesus berdosa? Kenapa? Dalam kemanusiaannya dia sangat mungkin. Tetapi dia memilih untuk tidak. Saudara dan saya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tadi katakan apa? Jika anak manusia memerdekakan kamu, maka sesungguhnya kamu sudah benar-benar merdeka. Jadi saudara itu sesungguhnya loh ya, tidak ada lagi dalam belenggu dosa itu tidak ada. Karena saudara sudah dimerdekakan. Masa Tuhan janji, Tuhan katakan kamu sudah benar-benar merdeka. Sedangkan kita tidak benar-benar merdeka, kita tuh merdeka. Saudara. Cuma kadang-kadang pikiran kita dibelenggu oleh apa? Oleh dosa. Oleh sebab itu penting sekali bagi saudara dan saya memperlengkapi pikiran kita gini loh. Aku sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Berarti aku orang yang itu. Dalam mengisi kemerdekaannya Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, isi kemerdekaan itu dengan apa? Dengan hidup di dalam Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu. Kalau saudara dari titik sononya sudah dimerdekakan, berarti harus mengisi kemerdekaan. Dengan cara apa? Hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara dan saya, mari kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Dan jangan lagi mau dikendalikan oleh dosa. Memang sudah kasih dalam kasih Tuhan. Ketika kita sudah dimerdekakan, kalau Indonesia saja ya, saya kasih contoh seperti ini. 17 Agustus 1945 Indonesia sudah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Apakah dalam 17 Agustus 1945 sampai hari ini 10 Juli 2022 Indonesia tidak mungkin dijajah? Mungkin kalau Indonesia sembrono. Saudara gini, kalau dulunya kita sudah diselamatkan, mungkinkah kita jatuh lagi dalam dosa? Sangat mungkin kalau saudara terlena. Sebab itu mari kita sadari itu kita sudah dimerdekakan, maka kita mengisi kemerdekaan itu dengan hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau saudara katakan gini, aku enggak bisa sendiri. Saudara punya penolong yang setia loh. Siapa dia? Roh Kudus toh. Ketika kita mau jatuh dalam dosa, memikirkan dosa pun jangan. Makanya enggak ada kesempatan memikirkan hal dosa. Enggak ada kesempatan ngomong nih dosa. Aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara punya pertolongan yaitu Roh Kudus. Supaya tidak jatuh dalam dosa yang sama atau dosa-dosa yang lain. Hari ini merdeka dalam dosa yang ini, besok jatuh dalam dosa berbeda. Tidak bisa saudara, tetapi mari saudara saya memperlengkapi diri. Bahwa aku sudah merdeka, maka aku harus mengisi kemerdekaan dengan takut akan Tuhan. Caranya bagaimana? Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dino kula
percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku saben dina kula nggih. Nah, setiap awal pagi kita katakan, Tuhan, aku ndak bisa sendiri ya Tuhan. Peganglah tanganku, ingatkanku ketika langkahku mulai salah. Roh Kudus akan menolong saudara. Amin. Itu yang kedua. Jadi hasil dari dimerdekakan atas belenggu dosa. Yang ketiga, kita akan menjadi serupa dengan Kristus, yaitu hasil dari pertumbuhan rohani. 1 Korintus 13 ayat 11, Mas Ferdi. Mbak Kila, Kejadian 4 ayat 1 dan Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Yuk kita cari ya, Keluaran pasal 33. 1 Korintus 13 ayat yang 11. Ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Oke, Kakak Kilak. Keluaran pasal Kejadian 4 ayat 1 dan Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Oke. Keluaran 33. pasal 33 ayat 12 sampai yang ke-17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, engkau mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih dalam kasih Tuhan yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita adalah sejauh apa sih pertumbuhan rohani yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya? Kalau saudara ditanya, saudara yang punya anak kecil, saudara mau anak-anak saudara bertumbuh itu seperti apa? Apakah cukup berhenti di usia 5 tahun? Apakah berhenti sampai di usia 17 tahun? Apakah dia akan mengalami pertumbuhan selamanya? Kira-kira saudara jawabnya gimana? Kembali ke slide Kak. Kira-kira saudara jawabnya seperti apa? Tuhan mau saudara dan saya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 11 Paulus katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berbicara, aku bermimpi, aku bertingkah laku seperti anak-anak. Tetapi Tuhan tidak mau aku berhenti di situ.
Pertumbuhan rohani yang Tuhan maksudkan sampai pada Kejadian 4 ayat 1 dikatakan di sana apa? Maka manusia itu bersetubuh. Dalam Keluaran 33 ayat 12-13 dikatakan di sana, Tuhan mengenal Musa. Musa mengenal Tuhan. Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya pertumbuhan rohani kita untuk sampai kepada Kristus adalah kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita mengalami pertumbuhan saudara. Jangan sampai kehidupan saudara dan saya tadi sampai di slide pertama. Apa sih tujuanmu ikut Tuhan? Hal-hal materi, hal-hal jasmani yang ada di sini. Kalau saudara tetap berdiri di situ, saya katakan Kristen kita adalah Kristen anak-anak. Anak-anak tuh ngerti ini apa toh? Makan, minum, pakai, dibelikan HP, belikan baju, sudah. Tetapi semakin dewasa, semakin mengerti dan mengenal akan Tuhan. Sampai di titik mana saudara pertumbuhan rohani saudara sampai hari ini? Apakah masih anak-anak? Tuhan tidak mau seperti itu saudara. Tuhan mau kita sampai mengenal Dia. Kejadian 4 ayat 1 tadi dikatakan bersetubuh. Kemudian Keluaran 33 dikatakan mengenal. Kata yang sama yaitu yada. Yang digambarkan kata mengenal itu sama seperti ketika, maaf saya tidak berbicara tentang porno. Kata mengenal itu sampai yada, sampai bersetubuh. Saudara suami istri kata bersetubuh itu tidak ada jarak. Dekat banget. Nggih, napa nggih? Dekat. Tuhan mau saudara dan saya tuh dekat banget sama Tuhan. Dulu saudara. Saya pikir tuh gini loh, kayak ketika menghadap Tuhan, saya harus satu pujian penyembahan dulu. Habis itu saya masuk penyembahan lagi, pujian lagi, penyembahan lagi. Dan saya kalau saya ndak nangis, kalau saya ndak merinding, oh Tuhan nggak ada dulu. Tetapi semakin hari semakin mengenal akhirnya katakan gini, Tuhan itu kan Yahwa sama Allah yang maha hadir. Aku merinding apa enggak, aku nangis apa enggak, Tuhan Yesus tetap ada, katakan amin. Jadi jangan batasi ketika kita ibadah kita katakan gini, Tuhan di mana yo, hadirat Tuhan kok enggak ada yo. Aku enggak merinding blas sih. Aku enggak nangis sih sepanjang ibadah. Daripada kita nangis meratapi nasib, duh kok yang ini rasanya itu. Tetapi beda lagi ketika kita mulai menutup mata kita sadari, Bapak Ibu, Saudara, Tuhan itu Bapakmu loh. Ketika kita datang mungkin kita tidak tutup mata. Tuhan, tolong. Apakah Tuhan tidak ada? Kalau kita tidak ada jarak, kita akan seperti itu. Tuhan, iki piye? Jawab saudara. Jadi milikilah pergumulan atau hubungan pribadi. Yada, bersetubuh. Tidak ada jarak. Siapa sih atau apa sih yang biasa menjadi jarak saudara dan saya dengan Tuhan? Dosa. Kalau kita menyembunyikan dosa, kita akan memiliki jarak dengan Dia. Karena kita tertuduh. Jangan izinkan iblis menuduh melalui dosa saudara. Bereskan itu. Jangan tutup-tutupi. Orang bersetubuh itu tidak mungkin dengan tertutup, tidak bisa. Terbuka. Dosa kita akui. Saya cerita sama Mas Steven, saya WA seseorang. Karena saya pikirnya panjang gitu. Akhirnya saya WA tuh enggak patek pas. Saya ngomong Mas Steven, aku karo WA tanganku rasanya gemeter. Takut saya. Saya katakan Tuhan terima kasih masih ada takut akan Tuhan. Enggak ada yang ditutup-tutupi. Kita ngomong, kalau kita berdosa kita ngaku. Dan Tuhan katakan jika kamu mengaku dosamu Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kamu dan menjauhkan kamu dari segala kejahatan. Akui saudara, Dia loh Bapakmu. Jadi jangan sampai ada jarak. Yang kedua adalah kita bisa yada ketika kita
Kalau datang pada Tuhan, ketika saudara datang aja, kayak Petrus mau tenggelam itu loh. Yesus tolong, bisa. Enggak usah jaim-jaim. Muji Tuhan, takut lipstiknya nanti luntur. Tepuk tangan, takut dilihat tetangganya. Pujian kita untuk Tuhan bukan untuk tetangga kita, amin. Kita mau lompat sungkan, nanti dilokne norak. Merdeka saja karena aku tahu siapa yang ku sembah. Karena aku tahu siapa kepadanya aku berdoa dan aku percaya. Jadi Tuhan mau saudara sampai pada titik namanya yada. Yang berikutnya ketika orang itu yada, mengenal, kata lainnya tadi saya katakan bersetubuh dengan pribadi yang dikasihi. Lek saudara dan saya bersetubuh dengan orang yang tidak dikasihi namanya jajan. Tuhan mau saudara dan saya hubungan kita dengan Tuhan tuh sampai pertumbuhan rohani kita tuh pada kita mengenal dan kita melakukan segala sesuatu tuh karena cinta. Karena kasih. Karena aku mau mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ditanya, Bu, Pak, anak muda, kenapa kok kau muda? Kenapa kok ibadah? Saudara jawabnya gimana? Karena aku sayang sama Tuhan. Tuhan lebih dulu sayang sama aku, jadi aku sayang sama Tuhan. Makanya aku mau memuji Tuhan, mengucap syukur. Pak, Bu, kenapa melayani? Bukan lagi karena takut mama. Kalau takut mama, mama pulang hari Jumat habis doa, kaum muda habis. Tapi saya yakin dan percaya kalau saudara sudah bertumbuh. Kenapa melayani? Karena Tuhan lebih dulu melayaniku, aku sayang sama Tuhan. Kenapa sih kamu enggak berbuat ini lagi, enggak mabuk nih, enggak ngerokok nih, kenapa? Tuhanku loh di sini. Aku takut menyakiti orang yang kukasihi. Ya enggak Mas Steven? Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan takut menyakiti. Ngomongnya hati-hati, perbuatannya hati-hati. Kenapa? Karena cinta. Ya enggak Mas Priyo? No, Mas Priyo sangang-sangan arbukmu karena cinta. Saudara tidak akan mau selingkuh kalau saudara mengasihi pasangan saudara. Kita tidak akan menyelingkuhi Tuhan dengan berhala di dunia ini kalau saudara sayang. Jadi kalau namanya yada, mengenal itu karena ikatan kasih, bukan ikatan kewajiban. Apa ning gereja? Minggu ora ning gereja, cah kene. Kenapa pelayanan? Karena aku bisa. Kenapa kamu berikan perpuluhan? Wajib, enggak ngono nanti dikirim belalang pelahap, belalang pengerip. Kalau kita melakukan segala sesuatu hanya karena takut, saudara tetap dalam kutuk Taurat. Tetapi Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu karena cinta. Kenapa doa pagi? Kan musim dingin, apalagi di Karanganyar sini. Dingin-dingin, dingin-dingin, dimandiin, kan itu dah. Kenapa doa pagi? Aku tahu ayangku sudah nunggu. Kita tutup mata, kita katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Karena kita sayang. Jadi mari saudara kasih dalam kasih Tuhan. Di tempat ini Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya sekali lagi mengalami namanya pertumbuhan iman. Yang tahu saudara bertumbuh atau tidak adalah satu Tuhan. Dua adalah saudara dan saya sendiri. Mari kita ukur. Ada ukurannya. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena takut, berarti saudara belum benar-benar mengenal Tuhan. Yang pertama tadi apa? Kalau kita tidak memiliki kerelaan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan bisa seperti Tuhan. Jadi relalah dibentuk wis Tuhan wis sak kersane jenengan, kersa-kersane Gusti wis Tuhan. Kalau toh aku dibenturkan dengan cara ini supaya aku seperti ini, wis aku manut seperti Yusuf itu loh Saudara. Janjinya Tuhan akan menjadikan dia 12 bintang. Tetapi prosesnya sama KKE dimasukin sumur kering, dijual, masuk ke rumah Potifar, difitnah, masuk penjara.
Dia katakan apa? Engkau mereka-rekakan yang jahat bagiku, tetapi Tuhan merekakan yang baik atasku. Jadi mari sudah kasih dalam kasih Tuhan, jemaat yang di Karanganyar, biarlah kita tidak berhenti pertumbuhan kita sampai di sini. Tetapi ayo bertumbuh sampai saudara itu kenal gitu loh. Kenapa saudara doa pagi? Karena sayang. Enggak cukup lah orang sayang tuh seperti ini. Aku mau pergi. Pulang kerja gitu. Aku sudah pulang. Mau tidur ya, aku tidur. Apakah sayang? Orang sayang tuh pasti ngomongnya rodok panjang. Saya lihat oleh anak saya tuh video call sama Kak Emma Madiun. Karena Kak Emma Madiun pasti lihat YouTube ini. Pakai video call sampai goyung-goyung, tak lihat itu 1 jam. 1,5 jam. Kadang-kadang nyaut, mama. Aku melu ngomong. Kalau saudara sayang, mosok toh ngomongi sama Tuhan cuma mau makan. Aku mau makan. Tuhan ini pengen, aku kok pengen kamu ngomongnya rada oke toh. Yuk kita ngobrol yuk. Gak sempat, aku mau kerja. Pulang kerja, aku sudah pulang. Kok kayak Doraemon, kayak Nobita. Aku sudah pulang. Ayo sekolah. Jak ngomong sudah. Selain jak ngomong, dengarkan suaranya. Wong lek sayang kan gitu. Wah waktu pacaran. Lek pasangannya cerita, wah dirungokne tenanan. Makanya pasangannya katakan seperti ini. Aku senang dapat teman curhat. Tapi waktu menikah, kok koyo beu. Nah, sudah sayangnya sudah habis. Mari jemaat Karanganyar. Kita ukur lagi, kita gali lagi. Goalku terakhir adalah serupa dengan Kristus. Hidup serupa dengan Kristus. Ada 3 kontribusi sumbangsih saudara dan saya. Memang itu karya Roh Kudus. Tetapi saudara harus mau satu apa? Berserah. Yang kedua, merdeka atas dosa. Yang ketiga, mau bertumbuh. Besok di sel pasti rame hal ini. Enggak usah ditutup-tutupi. Ternyata aku masih sampai di anak-anak. Karena aku mencari Tuhan supaya diberkati toh. Aku sampai pada orang yang remaja yang cinta monyet. Cinta monyet itu kalau dong cinta pelayanan, rajin. Cintanya monyetnya habis. Terus enggak rajin lagi. Jangan saudara. Tetapi mari bela hidup saudara, saya menyadari kasih Tuhan itu sudah begitu luar biasa. Tuhan tidak mau jemaat Karanganyar hanya tinggal sampai di titik ini. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya sampai yada. Mengenal dia secara pribadi. Sadari dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan mengejar surga. Karena surga itu sudah ada. Sudah. Sejak pertamanya Tuhan mau Adam dan Hawa di Taman Eden. Sejak awal mulanya Tuhan mau saudara bersama dia dengan di surga. Makanya dia katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan bagimu. Jangan lagi kejar surga. Tetapi kejarlah bagaimana aku serupa dengan Kristus. Kita berdiri bersama-sama. Sadari bahwa Tuhan sangat sayang sama saudara. Sebagaimana Bapak, begitulah anak Tuhan mau. Kita adalah Kristus yang ada di dunia ini, yang Tuhan mau kita bersinar di tengah gelapnya dunia. Namun syaratnya saudara harus memiliki rasa berserah kepada kehendaknya. Jangan anti proses. Jangan anti benturan, jangan anti masalah jika itu merupakan wadah untuk saudara dan saya dibentuk. Karena percaya dalam setiap proses Allah berdaulat atas hidup saudara dan saya. Yang kedua, sadarilah bahwa engkau sudah dimerdekakan atas dosa. Jadi hiduplah dalam kemerdekaan. Jangan lagi hidup di dalam kutuk dosa. Yang ketiga, Tuhan mau kita mengenal dia. Mari tutup mata. Dia ada di sini. Jika ada dosa, mari kita bereskan. Supaya itu tidak menjadi jarak bagi kita untuk bersekutu dengan dia. Untuk mengenal yada dengan dia. Jika ada kesakitan, mari katakan sama Tuhan, apapun
itu terbukalah dan kenali sebab dia Bapa yang baik bagi engkau. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang-barang kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari seluruh jemaat Tuhan bersama singer katakan. Bukan dengan barang-barang. Ini adalah firman Tuhan yang menyatakan dan saudara saya harus tahu. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau
Saudara dan saya adalah mempelai Tuhan. Seorang mempelai harus dewasa. Karena Tuhan mau saudara saya serupa dengan Dia. Dewasa berarti mau untuk dibentuk. Tidak anti untuk terbentur. Memiliki keberseraan yang penuh. Menjadi dewasa adalah berani meninggalkan sifat kanak-kanak, meninggalkan dosa dan seluruh mainan dunia ini. Dan fokus mempersiapkan diri menjadi mempelai Tuhan. Menjadi mempelai Tuhan adalah mau bertumbuh, mengenal Dia. Kita tidak akan mungkin menikah dengan orang yang tidak kita kenal. Demikian Tuhan mau dalam kehidupan saudara saya, kenali Dia. Jangan lagi seperti Ayub katakan dari kata orang. Tetapi kita mengenal Dia. Mari hari ini ambil keputusan. Kita sudah dimerdekakan, tinggalkan dosa. Dan kenali Tuhan. Melangkahlah sebab Tuhan sangat mengasihi engkau. Siapa di tempat ini saudara mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosa, angkat tanganmu, tidak usah terintimidasi kanan kirimu. Sebab urusanmu dengan Tuhan. Sebagai seorang yang mengenal, katakan dengan terbuka, ini aku Tuhan. Seringkali aku jatuh bangun, aku membutuhkan kekuatan supranatural, yaitu Engkau Roh Kudus. Aku mau mengenal Engkau, sehingga aku mendengar suaramu, Engkau mengenaliku Tuhan. Mari terbuka di hadapan Tuhan. Kita yang masih memiliki anak-anak yang masih suka tersinggung. Kita yang masih suka sakit hati, itu sifat anak-anak. Tinggalkan dan bertumbuhlah. Sebab goal saudara dan saya adalah serupa dengan Kristus. Angkat wajahmu, katakan. Ku telah mati. Dia ada di sini. Dia mendengar suaramu, dia mengenal engkau. Apakah engkau mengenal Dia? Dia ada di dekatmu. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan ada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, yang Kau ingini. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan cinta sama kami, Tuhan sayang sama kami. Itu sebabnya pagi ini firman itu jelas bagi kami. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan, mengenal Tuhan. Dan biarlah itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Itu yang terus kami pikirkan, yang menjadi goal kami, serupa dengan Kristus. Tidak ada hal lain yang akan membuat kami sampai ke sorga kalau kami tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat teguran-Mu, teguran cinta, teguran kasih-Mu bagi kami. Kami mau katakan kami siap untuk bangkit Tuhan. Kami siap untuk meninggalkan Kristen kanak-kanak kami. Dan kami mau menuju sebuah kedewasaan yang diinginkan Tuhan. Proses kami Tuhan, ini kami. Kami tidak mau menjadi orang percaya yang sia-sia, tapi kami mau menjadi seturut dengan apa yang Tuhan mau. Berkati anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan terus bekerja, memakai, memberkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami akan ulurkan tangan kami untuk memberikan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan kami. Kami memberi dengan satu pengertian karena kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu, kami mau memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, kami berdoa, kami menyerahkan keluarga Bapak Prapto. Di mana dia memintakan doa, dan kami berdoa pada saat pagi hari ini, biarlah Mas Prapto bersama istri, anak-anak, seluruh keluarga besar Mbok Tun yang sudah ditinggalkan 1 tahun yang lalu. Kami berdoa tangan Tuhan ada pada mereka. Keselamatan Tuhan boleh turun atas keluarga ini. Kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan membawa mereka kembali datang kepada Tuhan. Satu persatu akan dibawa pulang oleh Tuhan. Kami satukan hati dan kami berdoa, kami minta itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati mereka semua, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih buat anak-anak-Mu pagi ini yang sudah memberikan semua, apapun bentuknya. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Engkau akan balas berkati dengan berlipat kali ganda. Pemberian kami sebagai tanda sayang dan cinta kami kepada Tuhan. Pakai dan berkati seluruh pelayan Tuhan. Kami berdoa sepanjang minggu ini berkat-berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan seluruh anak-anak-Mu. Sawah-Mu diberkati oleh Tuhan. Ladang-Mu diberkati oleh Tuhan. Ternak-Mu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang Engkau kerjakan, Engkau pikirkan, Engkau rencanakan, diberkati oleh Tuhan. Kesembuhan menjadi milik-Mu, penyertaan Tuhan menjadi milik-Mu, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, itu yang akan kita miliki, kalian kita semua miliki sepanjang minggu ini.
Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kami karena kami boleh bertemu secara pribadi. Tuhan merubah kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kami pulang dengan penuh dengan sukacita. Terpuji-puji nama-Mu. Ibadah sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong setiap jam ibadah kami bertemu dengan Tuhan. Kami mengalami perubahan demi perubahan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Pak Angga yang sudah menyumbangkan hartanya untuk membangun gereja ini, memperlengkapi gereja ini. Bahkan Tuhan izinkan hari Selasa akan dipasangnya listrik yang baru. Kami berdoa Tuhan cukupkan semua dan bukan itu saja. Kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anakmu yang dalam perjalanan yang tidak hadir juga Tuhan datang, Tuhan tolong mereka. Terpuji nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang, yaitu membawa pulang berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.